Hai Andika, guys di sini. Jadi ini adalah Bose Quiet Comfort 45 atau kita sebut aja HC45 biar nggak terlalu panjang. Harganya dia setara dengan HP ini. Kenyamanan apa yang diberikan oleh sebuah headphone yang harganya setara dengan HP midrange? Bose, bukannya menjilat ya, tapi memang brand yang satu ini adalah brand yang saya suka di bidang audio. Sampai TWS-nya, sampai sekarang juga masih saya pakai, terus soundbar-nya juga masih saya pakai. Karena emang sound quality-nya menurut telinga saya pas aja, bukan cuma karena harganya mahal. Mahal kalau emang bisa nyenengin telinga saya, buat saya pribadi yang memang suka dengerin musik, nggak masalah. Dan di seri HC45-nya ini, Bose masih menjadi Bose dengan kenyamanan baik dari segi pemakaian dan juga sound quality-nya. Kita bahas dari segi desain dulu. Desainnya ini minimalis, masih sama dengan pendahulunya yaitu HC35 dengan bagian earcup-nya dingin dan soft banget. Di bagian earcup dalam ada dibikin kayak pattern berbentuk telinga, jadi ketika dipakai rasanya bisa fit dan nyaman banget. Kalau untuk warnanya dia ada dua, jadi ada yang hitam dan juga ada yang putih. Kalau saya pribadi suka yang warna putih. Kenapa? Karena saya sudah hitam jadi carinya saya yang putih. Untuk headphone-nya juga bisa di flip. Jadi kalau misalkan udah pakai lama kemudian kita pengen istirahatkan di leher, bisa di flip seperti ini biar nggak terlalu mencekek di leher. Sayangnya kalau misalkan di flip seperti ini yang tampak dari depan itu bagian LR-nya ya atau bagian dalam. Coba kalau misalkan bagian luar dan kelihatan Bose gitu ya. Wah, sekalian riak gitu karena Bose itu terkenal dengan premiumnya. Dan kalau misalkan ketemu orang audio di jalan terus tahu kita pakai Bose, wah mereka pasti bilang, wih gila ada musisi nih. Untuk adjustment head dia pakai sistem slider seperti ini yang suaranya satisfying ketika kita gerak-gerakan. Dan untuk earcup-nya dia pakai lapisan yang soft dan dingin banget. Desain minimalis ini juga diimbangi dengan bobotnya yang hanya 236 gram aja, ringan banget. Jadi kalau misalkan kita lagi di pesawat atau bisnis trip yang perjalanannya itu butuh waktu 8 atau 10 jam dan kita pakai headphone ini, masih sesuai dengan namanya ya, Bose Quiet Comfort, quiet nyaman. Di earcup sebelah kanan ada tombol untuk volume up and down dan juga pause, dan kalau ada telepon, tombol tengah ini juga berfungsi untuk menerima panggilan. Ngomongin telepon, langsung aja kita coba mic-nya kalau digunakan untuk telepon. Jadi Bose HC45 ini memiliki fitur yang namanya Noise Rejecting Mic System, di mana dia akan menangkap suara kita aja. Jadi suara sekitar itu akan diisolasi gitu. Lawan telepon kita akan mendengar suara kita. Coba ngomong Tom. Hai Tomo, Di situ jadi ini suara saya dan itu di belakang itu suara Tomo, ngomong terus Tom. Hai Tomo. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalian bisa tulis di kolom komentar apakah bisa terisolasi dengan baik. Terus di bagian earcup kanan luar ada tombol dengan mekanisme slider yang kalau mau pairing tinggal tahan aja sampai dia flashing warna biru. Dan untuk koneksinya juga udah cepet karena dia pakai Bluetooth versi 5.1 yang lebih hemat daya dan jaraknya pun juga lebih luas sekarang. 30 feet atau 9,14 meter. Di earcup sebelah kiri ada tombol ANC atau Acoustic Noise Cancelling. Jadi cara kerjanya, headphone ini memiliki mikrofon kecil dalam earcup yang fungsinya mengukur, membandingkan dan bereaksi terhadap suara di lingkungan sekitar. Dan Acoustic Noise Cancelling dari Bose HC45 memiliki dua mode, yaitu Quiet Mode dan Aware Mode. Mode Aware dia akan memunculkan suara di sekitar kita. Jadi idealnya kalau kita lagi sepedaan atau lagi jogging kita bisa pakai mode aware. Jadi kalau misalkan kita lagi di klakson, di lingkungan yang lagi rame kita masih bisa denger. Cuman kalau misalkan kita pas lagi galau di kamar, kita bisa pakai mode quiet terus kita putar lagunya The Massive yang di antara kalian, wah itu suara galaunya bisa lebih merasuk karena suara luar itu sama sekali nggak masuk di mode quiet. Ngomongin lagu, kalau untuk sound quality-nya udah Bose banget lah. Jadi dia udah support high fidelity audio. Jadi seberapa keras atau lembut lagu yang kita dengarkan, di volume berapapun bassnya akan tetap konsisten dan lagu yang kita dengarkan akan tetap jernih. Cara gampang jelasinnya gimana ya? Jadi suaranya itu nggak over, nggak saling tumpuk. Biasanya kan kalau misalkan headphone yang maaf ya, yang agak murah, ketika volumenya paling kenceng itu kayak suara satu instrumen aja yang dominan. Tapi kalau Bose HC45 ini enggak, kita masih bisa tetap mendengar setiap instrumennya. Jadi kayak terseparasi dengan baik gitu. Oh ya, karena dia headphones jadi dia pakai baterai. Untuk baterai Bose nggak kasih keterangan seberapa besar kapasitasnya. Cuman katanya dia bisa tahan 24 jam. Jujur saya nggak cobain 24 jam nonstop yang saya playback. Cuman 4 hari ini saya pakai sekitar 3-4 jam sehari. Dan dia belum habis baterainya.
Kalau untuk waktu pengecasannya, kata Bose, kita ngecas 15 menit aja bisa digunakan untuk 3 jam. Lumayan lah kalau misalkan kita tergesa-gesa mau digunakan untuk workout. Terus fitur menarik lain, dia ada yang namanya teknologi multi-point. Jadi ini adalah teknologi yang bisa mempertahankan koneksi kedua device secara bersamaan. Misalkan kalian punya satu tablet dan satu handphone, di tab kalian itu lagi nonton film, lalu tiba-tiba di smartphone kalian ada panggilan. Nah, software dari Bose akan langsung bertransisi pindah ke handphone kalian yang menerima panggilan masuk. Headphone ini juga dilengkapi dengan aplikasi yaitu Bose Music App yang bisa kalian download di App Store atau Play Store. Sayangnya di aplikasinya kita nggak dikasih custom equalizer, jadi hanya untuk volume up and down dan juga ganti mode quiet dan aware-nya tadi. Terus juga ada fitur Bose Simple Sync. Jadi fitur ini bisa dipakai kalau kalian mempunyai Bose soundbar 300 atau 700. Misalnya kalau kalian mau nonton TV tapi nggak mau ganggu orang lain yang ada di ruangan, dengan Bose Simple Sync kalian bisa mendengarkan suara TV dari Bose Quiet Comfort 45. Dari tadi saya bilang bagus-bagusnya terus ya. Apa dia nggak ada kekurangannya? Menurut saya dengan harganya sayangnya masih ada sih ya. Jadi pertama dia nggak memiliki yang namanya ear detection. Jadi kalau misalkan kita pasang di telinga seperti ini nggak ada ear detectionnya. Kalau misalkan kita dengerin lagu dan kita copot, dia juga nggak mau sendiri. Terus untuk Bluetooth codecnya dia juga masih SBC dan AAC, belum ada Bluetooth codec yang aptX. Dan untuk pilihan ANC-nya cuma 2 tadi, jadi hanya mode aware dan mode quiet. Jadi nggak ada mode yang benar-benar mematikan ANC-nya. Dan yang saya sayangkan banget dia nggak ada custom equalizer seperti di soundbarnya. Tapi kesimpulannya Bose masih tetap menjadi Bose lah ya. Dipakai itu dia nyaman, ini aja kayak dingin, empuk. Terus untuk sound quality-nya juga nyaman. Kalau 1 dari 10 saya kasih skor 8,5 lah. Karena 1,5-nya ya masih ada kekurangannya tadi. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja pengalaman saya menggunakan Bose Quiet Comfort 45 kali ini. Dan dia akan di-launching di Tokopedia tanggal 15 Desember nanti. Dan berbahagialah buat kalian yang nonton video ini dan memang minat untuk beli. Karena akan ada cashback sekitar Rp300.000. Untuk info lengkapnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.